sahabat Denupel semua, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman ya. Sini saya baru balik dari pasar teman-teman, saya tukar baju dulu karena panas dan balik dari pasar belanja nipis-nipis teman-teman. Barangan apa yang aku belanjakan teman-teman ya. Hari ini aku memang sedikit jimat, tidak terlalu beli barangan yang banyak sangat karena kurang masak teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman tadi aku beli barangan sedikit-sedikit aja. Nah, saya beli toge, boleh masak bihun atau goreng mie ya. Nah, beli cili hijau sama cili cili setan teman-teman, sama cili hijau. Nih boleh buat tumis-tumisan. Dan di sini ada jahe muda, ada jahe toa, dan ada ubi kayu. Nah, ini ada daun bawang, terus ada satu timun, ada periel, nah, dan ada tomato. Nanti hari ini aku mau masak sup periel teman-teman ya, dengan menggunakan ikan bilis sup ya. Terus aku beli apa lagi? Nah, di sini aku beli santan karena saya mau buat stok saja ya untuk disimpan. Nah, saya beli santan Rp3. Terus beli tulang ayam ya. Oh, beli udang teman-teman. Nih, saya beli udang kecil-kecil ya. Ini saya mau buat mau goreng sama tepung ya. Enak banget kayaknya, aku ngelihat kawan buat itu, saya mau try buat. Dan sama beli tulang ayam sama pehe ayam tanpa tulang. Dah itu aja teman-teman. Oke, itu belanjaan saya sedikit aja teman-teman ya. Tapi tadi pagi saya sebelum pergi belanja ini kebetulan saya pergi immigration teman-teman ya, menyelesaikan urusan saya ya, karena ada yang bertanya ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, saya akan jelaskan untuk teman-teman semua ya, biar paham. Oke teman-teman, tadi sedikit cerita ya untuk teman-teman ya, sekedar pengetahuan aja ya, karena banyak yang bertanya ke saya itu, kalau ikut suami di Malaysia kok boleh kerja, kalau ikut suami kok boleh kerja, memang tidak kena tangkap, terus memangnya tidak boleh gak kerja. Banyak yang bertanya macam tuh, kok boleh tidak pakai permit kah, dia cakap macam tuh ya, banyak. Tapi sekarang saya boleh jawab ya, karena sibuk dan sekarang saya baru boleh dapat jawab ya. Oke, macam nih teman-teman ya, ini dari pengetahuan saya ya, pengetahuan saya yang saya alami ini. Tapi untuk permit bekerja itu izin, bukan permit lah ya, bukan permit lah. Kalau permit itu orang TKW ya, orang TKW yang kerja di Malaysia, itu namanya permit ya. Kalau saya itu kebenaran bekerja ya, karena suami orang sini, jadi saya harus meminta kebenaran bekerja. Jadi tak sama macam tu lah ya sih. Tapi ya agak-agak seperti permit juga lah, tapi namanya bukan permit, kebenaran bekerja ya. Karena kebenaran bekerja itu harus mempunyai itu teman-teman, apa, izin dari suami untuk bekerja ya, itu salah satunya. Yang kedua, harus mempunyai majikan ya. Majikan itu nanti datang ke immigration, uruskan saya punya semua peraturan yang immigration maukan, dan pergi ke mana ya, GPN atau pokoknya tempat untuk ambil mati stamp ya, kasih stamp itu surat semua yang surat kebenaran dari suami, ada surat kebenaran dari majikan, perusahaannya apa, dan semua peraturan yang dari majikan itu juga dikumpulkan semua menjadi satu. Semua pokoknya ya, peraturan itu nanti kita bawa pergi immigration. Tapi sebelumnya lengkapkan dulu borangnya ya. Borangnya itu ada borang keterangan dari suami, borang persyaratan, borang itu apa,
keterangan dari majikan dan borang akuan sumpah. Dia ada 4 teman-teman. Kalau saya mesti mau ada akuan sumpah karena saya suami orang sini, seperti itu ya penjelasannya. Jadi borang semua sudah dikumpulkan, sudah tanda tangan semua. Nanti kita ambil akuan sumpah dulu. Selepas akuan sumpah nanti itu surat apa ya, surat keterangan suami bahwa membenarkan istri bekerja. Itu pun juga dibuat secara itu ya, apa, pakai komputer ya, macam tuh. Dan saya kurang paham sebab ini yang buat suami dengan saya punya bos, seperti itu. Mau pergi JPN juga sana, menjabat itu jabatan hasil dalam negeri apa yang pokoknya kena di air keruh sana. Dia minta laporan apa, minta satu surat, minta satu stem ya, stem, tak tahu mati stem apa saya kurang paham. Ini semua bos sama suami yang tahu, semua lengkapkan semua. Sudah dapat itu kita bawa pergi ke akuan sumpah teman-teman ya. Akuan sumpah dikarenakan ada akuan sumpah karena saya suami orang sini, jadi saya kena sejujur-jujurnya. Saya masih dalam keadaan suami istri, dan terus saya bersumpah saya memang suami istri bukan orang lain. Nah nanti di sana itu kita kena tanda tangan di akuan sumpah. Kita kena sumpah dulu bahwa saya benar-benar suami istri yang kawin di mana tempat, seperti itu teman-teman. Dan nanti kita tanda tangan 2 orang dan kita tempelkan itu foto, satu suami dan satu saya, dan disaksikan dengan pesuruhan jaya akuan sumpah ya. Itu apa ya, itu pegawainya kan dari immigration sana. Nanti dia tanda tangan, kita tanda tangan, kasih stem, kita bayar 10 ringgit, sudah selesai teman-teman. Ini semua last terakhir akuan sumpah. Nanti lepas itu kita ajukan ke immigration bahwa yang bernama saya, istri saya, macam itulah. Kalau suami istri saya mau bekerja ke majikan ini, majikan juga dibawa. Dulu majikan tidak dibawa ya, hanya suami istri mengajukan. Tapi sekarang majikan kena bawa, kena tunjuk muka, dan kena sign, tanda tangan, tiga-tiganya tanda tangan semua teman-teman, seperti itu. Jadi duduk di luar negara atau terutama saya di Malaysia ikut suami pun tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan. Itu akan melanggar peraturan. Nanti teman-teman boleh kena, kalau ditangkap masuk jail tidak ada, tapi satu kena warning, yang kedua mesti kena saman ya. Kecuali kalau yang orang TKW atau TKI yang datang ke sini ilegal, kena tangkap lah, itu masuk jail, tak sama. Tapi kalau macam saya, mungkin saya kena warning sama kena saman, seperti itu. Jadi kita kena ambil lesson teman-teman ya. Jadi kita kena masuk di paspor ini, dia ada satu cop bahwa kebenaran bekerja, seperti itu. Kalau saya tidak punya kebenaran bekerja macam ini ya, seperti ini, dia ada satu cop ya. Ini cop ini tergantung majikan ambil lesson, ambil agreementnya berapa tahun sekali. Tapi untuk majikan saya ambil 1 tahun sekali, kena ambil lesson lagi 1 tahun sekali, kena ambil lesson lagi, seperti itu teman-teman ya. Tergantung majikan ya, seperti itu. Jadi ini bayar murah saja. Kita membuat itu persyaratan mana ya, JPN sana semua, pokoknya murah saja lah, tidak mahal ya. Terus pergi buat satu ketikan dekat immigration, masuk itu komputer semua, panggil dia buatkan satu surat, itu pun kena bayar 40 ringgit, dan akuan sumpah 10 ringgit. Dan suami pergi mati stem ya, ambil stem, itu tak tahu bayar berapa, saya kurang tahu. Sebab sudah siap semua baru saya pergi 3 orang, karena hari ini saya cuti, jadi saya selesaikan semua macam itulah ya. Jadi kalau orang banyak bertanya, kok boleh ikut suami tidak boleh bekerja, ada yang tidak bekerja macam itu tergantung teman-teman dan tergantung majikan. Kalau kamu dapat suami orang sini sudah kaya raya, tak perlulah kamu kerja, betul tak? Suami sudah tanggung. Tapi kalau macam suami saya, dia sederhana, tidak kurang, tidak kaya, tapi cukup, alhamdulillah cukup, seperti itu. Dan saya pun
apa ya, mau sedikit membantu mah bekerja mah, jadi tidak tergantung sama suami ya, di rumah pun boring. Jadi kita boleh ambil bekerja, tapi dengan syarat harus minta izin dulu sama pihak immigration, baru kita selamat, tidak kena saman dan tidak kena warning. Nah seperti itu kan, kita hidup masuk ke negara orang ya, kita harus bijak ya, kita harus menghormati peraturan dia, mau ikut ketentuan dia. Insya Allah semua lancar teman-teman, tak ada kendalanya, sebab di sini semua dimudahkan. Satu, dan untuk biaya semua ini ambil lesson juga bukan mahal, murah saja. Jadi kalau boleh kita ikutkan peraturan yang ada di mana kita duduk, seperti itu. Jadi warga negara yang bijak ya, yang membawa nama baik negara kita, seperti itu teman-teman ya. Nah ini jawaban ya dari teman-teman semua. Ada yang tanya, kenapa kok ikut suami kok boleh kerja, tak kena tangkap kah? Ini semua ada license tak, macam itu. Jadi inilah jawaban saya. Jadi pergi ikut suami itu, kita mau ambil kerja, kita harus mendapat kebenaran ya, license, kebenaran bekerja dari pihak immigration satu, dari pihak suami juga. Pihak suami juga penting teman-teman, kita yang harus meminta izin dulu dengan suami, saya boleh kerja atau tak boleh bekerja. Lepas itu baru kita memohon ke immigration. Peraturannya memang kalau tidak tahu rumit, tapi kalau sudah tahu memang senang, pergi sana seperti itu ya. Jadi pas kebenaran saya hari ini cuti dan pergi belanja ke pasar, terus sekarang senang dan aku jelaskan. Banyak yang bertanya tapi aku belum kasih jawaban, dan sekarang lah ya jawabannya ya. Jadi kita harus ambil kebenaran, bekerja di mana kamu tempat berada, mau pergi ke immigration teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita tidak kosong. Jadi kita tidak suami istri di sini tidak suka-suka terus kerja, tidak ada. Kita mesti mau ambil job ya, ambil kebenaran kerja juga. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi di mana kamu duduk itu tempat, kita harus mengikuti peraturan di mana kamu berada ya, seperti itu. Jadi kita harus menghormati, tidak boleh sembarangan ya. Kalau sembarangan kita pun juga melanggar hukum, nanti kita kena saman, seperti itu. Nah itulah teman-teman ya, sharing aku yang sudah aku jelaskan. Semoga sharingku ini, pengalamanku ini ya, bermanfaat untuk kalian semua yang tidak tahu, yang dapat suami orang sini, terutama di Malaysia ini, atau tak tahu di lain negara, lain peraturan yang saya cakapkan di Malaysia sini, karena saya duduk di Malaysia. Jadi kalau teman-teman tidak takut, teman-teman was-was, nah ini saya kasih petunjuk. Kalau majikan tidak, kalau kamu dapat suami atau laki perempuan orang sini, kamu mau bekerja, kamu harus minta dulu kebenaran dekat immigration biar selamat, tidak kena saman ya. Takutnya nanti dibalikkan, didepak dari sini, saya pun takut. Seperti itu ya, karena suami saya orang sini, jadi aku kena hidup dengan suami di sini, seperti itu. Jadi saran dari saya, buatlah license. Senang kok, tidak mudah, bayar pun murah ya. Paling mahal pun paling dekat 100 ya, untuk pergi jabatan sana urus semua surat, mungkin 100 ringgit, seperti itu aja. Jadi yang tidak tahu dari keterangan Yati ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa paham ya. Jadi menambah pengalaman juga untuk kalian semua. Saya dulu juga bodoh, tidak tahu, tapi ada orang ajar, dan bos juga baik, ajar saya mau pergi sini. Bos pun uruskan kita semua. Jadi alhamdulillah ya, lancar, dan kita kerja pun dengan selamat. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga sharing dari aku ini dan jawaban dari aku ini menginspirasi atau menambah pengalaman kalian semua yang duduk di sini. Jadi semoga bisa tahu semua ya. Jadi yang belum tahu, silahkan disimak baik-baik, seperti inilah peraturannya. Kalau tidak tahu, minta atau tanya, atau pergi ke immigration bertanya apa persyaratan untuk mendapatkan kebenaran bekerja, seperti itu. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu, jangan terlalu lama sangat, nanti kalian boring juga ya. Jadi seperti inilah
kehidupanku juga di Malaysia seperti ini, tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Kita harus rajin. Kalau rajin itu memang banyak kita mendapatkan uang seperti itu ya. Kita harus rajin. Rajin itu memang pangkal kaya ya. Kalau kamu malas tidak akan mendapatkan kerja, tidak akan mendapatkan pendapatan seperti itu. Intinya rajin aja dan bersyukur. Satu, bersyukur. Dapat banyak sedikitnya pendapatan kamu harus mengeluarkan pengeluaran dengan budget yang kamu miliki. Jangan besar pasak daripada tiang itu. Yang kedua, harus bahagia ya. Kamu tidak boleh sedih. Orang kerja sudah dikasih gaji segini, kamu masih mengeluh ayo gaji sedikit, itu tidak boleh ya. Nanti kamu akan susah. Jadi harus disyukuri pendapatan kamu, belanja mengikuti porsi yang kamu punya, bersyukur, bijak dalam belanja, tidak boleh sembarangan belanja, tidak boleh boros. Insya Allah kamu akan hidup makmur ya, hidup makmur, bahagia, sehat hati, sehat badan. Kita akan bekerja dengan senang hati seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di sharing-sharing atau video-video berikutnya. See you, bye-bye.